Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, perlu diketahui durhaka kepada orang tua merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah. Jika kita sadar, jasa kedua orang tua terhadap anaknya tidaklah bisa diganti dengan suatu apapun. Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah. Dia bertaruh nyawa untuk melahirkan anaknya, kemudian merawat dan menyusui dengan penuh kelelahan dan perjuangan selama 2 tahun. Begitu juga dengan seorang ayah. Dia menantang panas dan hujan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga tak heran jika keduanya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh sang anak. Bahkan hak orang tua itu mengiringi hak Allah. Hal ini terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36, yang artinya, beribadahlah kepada Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapak. Ayat tersebut membuktikan bahwa kedua orang tua itu melebihi manusia manapun. Bahkan derajat berbakti kepada orang tua melebihi kewajiban jihad fisabilillah. Dari Abdullah bin Amru, beliau pernah berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Allah SAW lalu berkata, aku berbaiat kepadamu untuk hijrah dan jihad. Aku mencari pahala dari Allah. Nabi SAW bertanya, apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, bahkan keduanya masih hidup. Nabi SAW bertanya lagi, apakah kamu mencari pahala dari Allah? Dia menjawab, ya. Nabi bersabda, kalau begitu pulanglah kepada kedua orang tuamu, lalu temanilah keduanya dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Meskipun pelaku durhaka kepada orang tua sangat dibenci oleh Allah, namun sadar atau tidak, kita ternyata masih melakukannya. Di antara bentuk durhaka kepada orang tua bukan hanya tidak berbakti saja, namun sangatlah banyak. Yang pertama, mengucapkan perkataan yang menunjukkan sikap tidak suka, membentak, dan bersuara keras kepada orang tua. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, yang artinya, dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kepada selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jika mengucapkan "ah" saja kepada orang tua sudah sangat dilarang, apalagi mengucapkan kalimat kasar yang lain, sudah barang tentu Allah akan membenci pelakunya dan besar kemungkinan mendapat peringatan dari Allah. Kemudian bentuk durhaka yang kedua adalah mengucapkan perkataan atau perbuatan yang membuat orang tua bersedih hati, bahkan menangis. Membuat orang tua kita menangis sedih sudah termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua. Apabila hal tersebut pernah kita lakukan, maka kita sudah dikategorikan anak durhaka. Coba renungkan sejenak. Apakah kita pernah melakukan hal tersebut kepada orang tua kita? Jika pernah, maka sangat dianjurkan untuk meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah. Hal ini bisa menunda murka Allah kepada kita di kemudian hari. Bentuk durhaka yang ketiga adalah bermuka masam dan cemberut kepada orang tua. Kita mungkin pernah mendapati ada sekian banyak orang yang pandai bergaul, suka tersenyum dan berwajah ceria ketika bersama kawan-kawannya. Namun saat masuk ke dalam rumah bertemu dengan orang tuanya sendiri, ia berbalik menjadi orang yang kaku, keras, berwajah masam, dan berbicara kasar kepada orang tuanya. Jika hal tersebut pernah kita lakukan, maka alangkah celakanya kita. Tinggal tunggu waktu murka Allah akan menghampiri. Kemudian bentuk durhaka yang keempat adalah mencela orang tua secara langsung maupun tidak langsung. Dari Abdullah bin Amru, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya,
termasuk dosa besar, yaitu seseorang mencela dua orang tuanya. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah orang yang mencela dua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, seseorang mencela bapak orang lain, lalu orang lain itu mencela bapaknya. Seseorang mencela ibu orang lain, lalu orang lain itu mencela ibunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian bentuk durhaka yang kelima adalah memandang sinis orang tua. Memandang sinis kepada orang tua mempunyai makna pandangan yang merendahkan orang tua, menghinakan atau memandang dengan penuh kebencian. Hal ini termasuk dalam bentuk durhaka kepada orang tua. Kemudian yang keenam adalah malu menyebut mereka sebagai orang tua. Sebagian anak diberi kemudahan oleh Allah dalam masalah duniawi, sehingga si anak menjadi orang terpandang dalam masyarakat. Secara otomatis, orang tuanya pun terakui sebagai orang tua yang bisa membahagiakan si anak. Akan tetapi, sebagian anak yang lain merasa tidak seberuntung itu, sehingga si anak merasa malu mengakui keadaan orang tuanya yang terbelakang dalam tingkat sosial maupun secara ekonomi. Malu menyebut orang tua merupakan salah satu bentuk durhaka seorang anak kepada orang tuanya. Karena itu, apapun kondisi orang tua kita, apapun keadaan perekonomian orang tua kita, selama mereka masih berusaha untuk memperbaiki demi kita, jangan ragu dan jangan malu untuk mengakui perjuangan orang tua kita di hadapan orang lain. Kemudian bentuk durhaka yang ketujuh adalah memerintah orang tua. Secara sadar atau tidak sadar, mungkin kita pernah memerintah orang tua kita untuk mengerjakan pekerjaan rumah, seperti memerintah untuk mencucikan baju kita, mengambilkan makan, dan lain sebagainya. Jika orang tua tidak mengerjakan apa yang kita perintah, kita lantas marah, membencinya, atau bahkan berkata kasar penuh amarah. Tindakan ini sangatlah tidak layak dilakukan sebagai seorang anak, dan jika kita pernah melakukan yang demikian, maka kita sudah termasuk golongan anak yang durhaka kepada orang tua. Karena itu, perbaikilah diri dan koreksi diri agar kita nantinya terhindar dari murka Allah. Kemudian bentuk durhaka yang kedelapan adalah memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Masih banyak kita menemui ada seorang anak yang menuntut orang tuanya dengan berbagai macam permintaan. Suatu contoh, seorang anak yang minta dibelikan HP baru, sepeda motor baru, atau permintaan yang lain, padahal orang tuanya sedang dalam keadaan belum mampu membelikannya. Memberatkan orang tua dengan banyak permintaan kita ini pun sudah termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Karena itu, jauhilah hal-hal ini dan lihatlah perjuangan orang tua yang selalu ada untuk kita. Kemudian bentuk durhaka yang kesembilan adalah lebih mementingkan istri daripada orang tua. Sebagian orang lebih banyak mentaati istrinya daripada mentaati kedua orang tuanya. Mentaati dalam hal ini adalah patuh yang disertai ketakutan. Suatu contoh, terlalu berlebihan dalam menampakkan kecintaan kepada istrinya di hadapan orang lain. Akan tetapi, dalam kondisi yang sama, justru bersikap kasar kepada orang tuanya. Inilah salah satu bentuk durhaka kepada orang tua yang mungkin sampai sekarang masih banyak dilakukan. Kemudian bentuk durhaka kepada orang tua yang terakhir adalah meninggalkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Banyak anak ketika menginjak dewasa memiliki pekerjaan yang mengharuskan meninggalkan orang tua, lantas ia sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga sama sekali tidak melakukan kebaikan untuk orang tuanya. Suatu contoh, sudah tidak pernah lagi mendoakannya, melihat kondisinya, memberi bantuan yang berupa uang, tenaga, atau yang lainnya. Ini sangat terjadi di era sekarang, sehingga secara tidak langsung justru menjerumuskan si anak dalam kategori anak durhaka kepada orang tua. Sebab itu, meski kita berada jauh dari orang tua, jangan lupakan untuk mendoakan kesehatan kepadanya, memberi bantuan, atau rutinitas mengunjungi orang tua tiap bulan sekali jika memungkinkan. Insya Allah, si anak akan mendapatkan kehidupan yang penuh berkah dan jauh dari kategori anak durhaka kepada orang tua.
Semoga Allah selalu menjauhkan kita dari segala macam bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.